Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan sampaikan beberapa hal berkaitan perkembangan pengendalian pencegahan wabah COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Perkembangan terakhir yang berhasil direkap oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara pada hari ini, hari Jumat, tanggal 3 April 2020, pukul 17.00 adalah sebagai berikut. Orang dalam pengawasan sebanyak, orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 2.969 jiwa, atau menurun dibanding hari sebelumnya sebesar 12,4%. Pasien dalam pengawasan yang dirawat sebanyak 95 jiwa, ada peningkatan dibanding hari sebelumnya sebanyak 11,5%. COVID-19 positif sebanyak 36 jiwa, 11 diantaranya hasil dari rapid test. Saudara-saudari warga Sumatera Utara yang saya hormati, dalam rangka penanganan langsung wabah COVID-19, Provinsi Sumatera Utara telah menunjuk 5 rumah sakit rujukan utama COVID-19, antara lain RSUP Haji Adam Malik, RSUD Kabanjahe, RSUD Jasman Saragi, RSUD Tarutung, dan RSUD Padang Sidempuan. Selain rumah sakit tersebut, untuk mengantisipasi lonjakan pasien yang mungkin akan terjadi untuk penanganan PDP dan ODP, telah dipersiapkan juga beberapa rumah sakit rujukan dan fasilitas yang ada untuk evakuasi dengan jumlah kurang lebih 1.500 kamar, terdiri dari Rumah Sakit GL Tobing sebanyak 49 kamar, Rumah Sakit Marta Friska Medan sebanyak 230 kamar, RSUD Abdul Manan Simatupang sebanyak 12 kamar, RSUD Gunung Sitoli sebanyak 36 kamar, serta disiapkan rumah sakit darurat yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan total jumlah kamar sebanyak 1.168 kamar. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga bersama dengan kabupaten kota juga telah menyiagakan sekitar 206 rumah sakit yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Saudara-saudari warga Sumatera Utara yang saya hormati, ada 2 hal yang akan mempengaruhi meningkat atau menurunnya penyebaran COVID-19 di wilayah kita. Yang pertama adalah upaya pencegahan yang kita lakukan, dan yang kedua adalah adanya keramaian di wilayah kita. Upaya pencegahan yang rendah karena kurangnya partisipasi masyarakat, dan adanya keramaian yang tinggi di wilayah kita karena kurangnya patuhnya masyarakat terhadap himbauan pemerintah, akan menyebabkan peningkatan beberapa kali lipat penderita COVID-19 dalam 1 sampai 2 minggu ke depan. Hal ini terjadi akibat penularan penyakit antar sesama manusia di dalam keramaian tersebut.
Akan tetapi, sebaliknya, apabila upaya-upaya pencegahan yang tinggi kita lakukan, dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, petugas kesehatan, dan pemerintah daerah di seluruh wilayah Sumatera Utara, dan dengan menekan rendahnya keramaian atau menghilangkannya sama sekali keramaian, akan jauh menurunkan penularan COVID-19 ini, dan wabah ini akan dengan mudah dapat kita atasi bersama. Upaya-upaya pencegahan COVID-19 dengan menurunkan angka keramaian di wilayah Provinsi Sumatera Utara dapat kita lakukan dengan cara tetap tinggal di rumah atau stay at home, meliburkan sekolah-sekolah, menutup sementara pusat perbelanjaan dan mal, meliburkan sementara kegiatan rumah ibadah, meliburkan sementara pertokoan dan perkantoran, membuat shift sebagian kerja di rumah dan sebagian kerja di kantor atau work from home, meniadakan kegiatan konser, undangan pesta pernikahan, reuni, dan kegiatan lain yang mengumpulkan banyak orang, serta menutup sementara waktu tempat-tempat wisata dan hiburan. Hal-hal tersebut di atas telah dilakukan himbauan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara. Untuk warga yang berbelanja makanan di rumah makan, dihimbau untuk tidak makan di rumah makan tersebut, tetapi makanan yang dapat dibungkus dan dimakan untuk di rumah masing-masing. Demikian juga kegiatan perdagangan di pasar tradisional yang sampai saat ini masih dilakukan di beberapa tempat pada waktu-waktu tertentu, kami sangat menghimbau. Sekali lagi, kami sangat menghimbau untuk pedagang dan pengunjung di pasar tradisional tersebut agar tetap menjaga jarak sesama atau physical distancing kurang lebih 2 meter. Dan juga masing-masing menggunakan masker penutup hidung dan mulut, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir pada saat keluar dari tempat tersebut. Penggunaan masker kesehatan, bahkan masker berbahan kain yang rapat, akan cukup melindungi pengguna dan orang lain di sekitarnya dari penularan COVID-19 yang melalui droplets. Hal ini tidak berlaku untuk petugas kesehatan yang menangani COVID-19 di rumah sakit, yang mana risiko penularan di rumah sakit yang tinggi, sehingga petugas kesehatan tersebut tetap harus menggunakan masker dan APD yang standar. Upaya-upaya pencegahan harus dilakukan oleh setiap individu masyarakat di wilayah Sumatera Utara, baik masyarakat umum maupun petugas kesehatan, baik bagi yang sehat maupun bagi penderita COVID-19, bahkan bagi keluarga yang mengalami kedukaan meninggalnya penderita PDP, maka kita semua harus berupaya untuk melakukan upaya pencegahan COVID-19 sesuai dengan aturan dan himbauan yang berlaku pada masa tanggap darurat ini. Upaya-upaya pencegahan tersebut antara lain menghindari keramaian, melakukan physical distancing atau menjaga jarak kurang lebih 2 meter, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, membiasakan menggunakan masker pelindung mulut dan hidung. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sangat berterima kasih kepada warga masyarakat Sumatera Utara yang telah mematuhi dan melaksanakan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19, sehingga angka perkembangan PDP di Sumatera Utara dapat bertahan dan hanya sedikit peningkatan. Sedangkan tingginya angka ODP yang mencapai 2.000 sampai 3.000 dikarenakan kesadaran masyarakat Sumatera Utara yang tinggi untuk memeriksakan diri dan melaporkan kesehatannya ke fasilitas kesehatan di wilayahnya. Yang selanjutnya, dari fasilitas kesehatan tersebut akan dilaporkan ke gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara. Dan bagi masyarakat Sumatera Utara yang belum melaksanakan pencegahan dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang COVID-19, agar dapat berkonsultasi kepada petugas kesehatan di wilayahnya
atau menghubungi call center di wilayah masing-masing kabupaten atau kota yang dimotori oleh Dinas Kesehatan setempat. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam memutus rantai penularan COVID-19 untuk menjaga warga yang sehat agar tetap sehat tanpa corona dan permasalahan wabah COVID-19 khususnya di wilayah Sumatera Utara dapat segera teratasi. Demikianlah hasil press release hari ini, Jumat, tanggal 3 April 2020, pukul 17.00. Sumatera Utara lawan virus corona. Bersama kita bisa. Horas! Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Jika Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi 0821 6490 2482. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke pelayanan kesehatan? Kalau gejalanya ringan, utamakan menghubungi call center 821 6490 2482. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih, dan makan makanan bergizi. Mempraktekkan kebiasaan hidup bersih seperti mencuci tangan dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan, berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, utamakan menghubungi call center 0821 6490 2482. Dokter adalah benteng terakhir. Andalah garda terdepan.